Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa agar supaya Roh Kudus menolong kita semua, sehingga setiap firman yang kita baca, kita dengar, boleh menjadi kekuatan dan boleh memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Bapa, karena kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan, ini semua hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kebaikan Tuhan. Bapa, sebelum kami masuk di hari yang baru ini, kami kembali datang untuk mendengarkan firman Allah. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali lagi kita membaca firman Allah sebelum kita beraktivitas lebih jauh di hari ini. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Kolose. Dalam Kolose pasalnya yang pertama, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-6. Kolose 1 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau boleh saya beri judul firman Allah pada pagi hari ini, yaitu Injil itu berbuah dan berkembang. Berbuah dan berkembang. Saudara, kalau kita membaca dan memperhatikan amanat agung dari Tuhan Yesus, yaitu Dia perintahkan kepada murid-murid agar supaya murid-murid, rasul-rasul pergi memberitakan Injil. Dan sebenarnya saudara-saudara, ini juga adalah perintah bukan hanya kepada murid-murid atau kepada rasul-rasul, tapi ini juga adalah perintah atau amanat agung ini bagi setiap orang percaya, bagi setiap anak Tuhan, ya. Harus pergi memberitakan Injil ke seluruh bumi. Firman Allah katakan sampai ke ujung bumi. Firman ini harus diberitakan. Firman ini harus disampaikan. Injil ini harus disampaikan. Nah, saudara-saudara, firman Allah katakan di dalam kitab Roma, Injil itu adalah kekuatan Allah. Di dalam Injil itu terletak kekuatan Allah. Jadi Injil itu ada kuasa. Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan dari jemaat mula-mula, ya, yang dimotori saudara-saudara oleh para murid-murid, oleh para rasul-rasul, ya. Begitu luar biasanya saudara-saudara dampak pengaruh daripada Injil yang mereka beritakan. Kalau kita membaca dalam kitab Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul pada pasal pertama, begitu luar biasanya terjadi, saudara-saudara,
penuaian jiwa pada waktu itu oleh pelayanan Petrus. Sekali Petrus berkhotbah, saudara-saudara, ribuan orang menerima dan percaya kepada Yesus. Jadi benar-benar dalam Injil itu ada kuasa, ada kekuatan yang tidak kelihatan tapi nyata. Kita melihat saudara-saudara, di gereja mula-mula firman Allah katakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan bilangan orang percaya. Dan kehidupan orang percaya atau jemaat mula-mula itu begitu disenangi. Ada begitu banyak orang yang senang melihat kehidupan daripada gereja mula-mula. Saudara, ini tidak lain adalah dampak daripada Injil yang mereka terima. Jadi Injil firman yang telah merubah kehidupan mereka sehingga begitu menawan. Orang banyak suka sekali dengan kehidupan orang Kristen mula-mula itu. Ya, kenapa? Mereka melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka selama ini lihat dari kehidupan orang Farisi, dari ahli Taurat, dari kehidupan gaya hidup orang-orang Yahudi, dan mereka lihat kehidupan gereja Tuhan, orang percaya, orang Kristen mula-mula itu jauh sekali berbeda. Sehingga banyak sekali orang yang saudara-saudara tertarik sehingga mereka percaya kepada Yesus. Nah saudara-saudara, memang kalau kita kembali pada firman Allah, Paulus pernah berkata, kehidupan orang percaya itu ke orang Kristen itu seperti surat Kristus yang terbuka, ya, seperti suratan Kristus yang terbuka dan dibaca orang kemana-mana. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Allah katakan judul kita pada pagi hari ini yaitu Injil itu berbuah dan berkembang. Nah, saudara, Injil itu tidak bisa dia berdiri sendiri. Tetapi Injil itu menjadi berkembang, Injil itu menjadi menyebar, Injil itu menjadi saudara-saudara tersiar kemana-mana karena ada orang-orang percaya, ada anak-anak Tuhan yang membawa Injil itu. Tetapi saudara, harus kita pahami, mereka bukan hanya sekedar memberitakan, mereka bukannya sekedar menceritakan, mereka bukannya sekedar mengkhotbahkan Injil itu. Tetapi kehidupan dari orang-orang percaya benar-benar saudara-saudara, ya, menampilkan satu kehidupan yang berbeda, menampilkan suatu pola hidup yang berbeda, menampilkan satu pola pikir yang berbeda. Dan tentunya ini saudara-saudara akibat daripada pengaruh daripada Injil. Injil itu yang telah merubah. Saudara, kita harus mampu menjadi instrumennya Allah. Kita ini adalah instrumennya Allah, alat-alatnya Allah di dalam menyampaikan Injil itu. Kita ini adalah instrumennya Allah, ya, alat-alatnya Allah yang saudara-saudara harus membuat Injil itu tersebar kemana-mana. Jadi kita harus mampu saudara-saudara mengimplementasikan Injil itu, firman itu, supaya bisa kemana-mana. Ketika terjadi penganiayaan besar-besaran terhadap orang Kristen di Yerusalem, maka orang-orang Kristen tersebar kemana-mana.
Di mana ada orang Kristen, di mana ada anak Tuhan, orang percaya, di situ ada Injil diberitakan. Mereka bukannya sekedar menceritakan, memberitakan, mengkhotbahkan, tetapi lebih kepada penampilan. Style mereka berbeda sehingga di mana-mana mereka disenangi. Di mana-mana mereka, saudara-saudara, menarik perhatian orang banyak. Ada banyak orang terpikat. Style mereka berubah, gaya hidup mereka berubah, pola pikir mereka itu berubah. Jadi mereka benar-benar menjadi instrumennya Allah yang mampu mereka mengimplementasikan setiap ajaran dalam Injil itu, sehingga Injil itu berbuah. Ya, ketika kita tidak mampu mengimplementasikan, menerapkan, mempraktekkan, maka saudara-saudara, orang tidak akan mengenal. Ya, orang tidak akan mengenal. Tidak ada yang membedakan kita dengan manusia atau masyarakat pada umumnya. Injil itu harus mampu merubah, sebab dalam 2 Timotius pasal 3 ya, saudara-saudara, ayat 16, bahwa Injil itu adalah, saudara-saudara, adalah firman Allah yang bisa merubah, mengajar kita, memperbaiki, sehingga kita memiliki penampilan yang berbeda. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, Injil menjadi bertumbuh, Injil menjadi berkembang, Injil menjadi berbuah di mana-mana. Saudara-saudara, biarlah kita berdoa agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang saudara-saudara benar-benar mencerminkan, membawa sesuatu yang baru. Dunia bisa mengenal Tuhan, dunia bisa mengenal Yesus dari kehidupan kita ketika kita mampu menerapkan, mempraktekkan firman dalam kehidupan kita. Saudara, itu adalah penginjilan yang paling efektif. Bukan berkhotbah dari mimbar, bukan berkhotbah dari balik podium, tapi penginjilan yang paling efektif adalah kehidupan kita, penampilan kita. Kiranya pada hari-hari ini saudara-saudara kita menjadi pemberita-pemberita Injil, tapi dalam sikap, dalam tindakan, dalam perbuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita biar Injil itu ada di mana kita berada. Di tempat kerja kita, di kantor, di perusahaan, di mana saja kita berada. Biar Injil itu nyata dan bertumbuh. Saudara-saudara, berbuah. Haleluya. Tuhan mau kita berbuah. Injil itu harus menghasilkan buah. Ya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, Roh Kudus kiranya menolong kita agar supaya kita mampu menjadi pemberita-pemberita Injil yang efektif. Haleluya. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau menjadikan kami sebagai alat-alatnya Tuhan, instrumen-instrumennya Allah di akhir zaman. Kami mampu Tuhan untuk menceritakan Injil itu lewat sikap kami, lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami Tuhan. Dimanapun kami berada, di jalan, di kantor, di tempat kami bekerja Bapa, biar dunia boleh melihat Injil itu ada dalam kehidupan kami, bertumbuh, berkembang, berbuah lewat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang boleh mengikuti dan mendengarkan doa pagi ini. Bapa, terima kasih. Berkati terus bangsa dan negara kami. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan hari-hari ini, yang menghadapi persoalan permasalahan, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan berkati.